Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Pujian yang Mengubah. Ayat Alkitab yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan di mana kami akan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengar, mengimani, dan melakukannya. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujian yang mengubah. Saudara dikasih Tuhan, jika kita mencermati penderitaan Paulus dan Silas di Filipi saat mereka akan dimasukkan ke dalam penjara, sungguh suatu penderitaan yang sangat berat. Setelah ditangkap, ia diseret ke pasar untuk menghadap penguasa, difitnah di depan banyak orang, pakaiannya dikoyakan, badan mereka didera, dilemparkan ke dalam ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Apa reaksi mereka berdua? Mereka tidak menggerutu, mereka tidak menyalahkan Tuhan, mereka tidak memaki, mereka tidak membalas dendam. Yang mereka lakukan adalah berdoa. Yang mereka lakukan adalah memuji-muji Tuhan. Luar biasa. Mengapa mereka memuji Tuhan? Paling tidak ada 5 keuntungan saat kita memuji Tuhan. Yang pertama, dengan menyanyi atau memuji Tuhan, kita dapat mengungkapkan perasaan kita kepada Allah. Yang kedua, pada waktu kita menderita dan memuji Tuhan, itu dapat menceritakan kepada orang lain apa yang sedang kita yakini. Yang ketiga, pada waktu kita menderita, kita bisa memuji nama Tuhan, berarti dapat merasakan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan yang keempat, dengan memuji saat kita menderita, itu dapat menerima pengajaran tentang dasar-dasar iman. Dan yang kelima terakhir, pada saat kita menderita, kita memuji nama Tuhan, berarti kita mendapat pertolongan dari Tuhan untuk menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Saudara, doa dan pujian yang mereka naikkan kepada Tuhan tidak hanya mengubah hidupnya, namun juga mampu mengubah hidup orang lain. Dalam hal ini, kepala penjara dan seisi rumahnya. Pertanyaannya, apakah reaksi kita jika kita mendapat penderitaan seperti yang dialami Paulus dan Silas? Jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Melaluinya, Tuhan dapat mengubah hidup kita sehingga kita mampu menghadapi semua masalah yang kita alami di dalam hidup kita ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur biarlah pengalaman Paulus dan Silas yang begitu menderita, bahkan penderitaan yang berat, tetapi mereka menghadapinya dengan berdoa dan memuji-muji Tuhan, sehingga mereka mendapatkan pertolongan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami belajar juga Tuhan ketika kita menghadapi, ketika kita semua, yaitu siapapun kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita semuanya, melepaskan belenggu penderitaan ini. Terima kasih, dan kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.